Beli jajanan, scan aja pakai MotionPay. Diterima di semua toko seluruh Indonesia. Podcast boleh nggak gitu? Wih boleh kata dia, kapan? Bilang gitu. Ya udah akhirnya aku ke Bandung waktu itu, terus aku bikin podcast sama main basket bareng tuh sama Kang Emil. Koko mungkin mengenal sosok Kang Emil sendiri mungkin seperti apa sih? Kang Emil itu orang yang ramah, orang yang apa adanya. Kang Emil itu orang yang tangguh. Kang Emil itu orang yang cerdas. Kang Emil itu orang yang membumi ya, dan orang yang nggak, tahu aku sih nggak munafik. Kang Emil itu termasuk untuk ukuran seorang pejabat ya. Dia tuh orang yang tidak memandang rendah orang lain. Banyak sekali hal positif yang aku lihat dari Kang Emil menurut aku. Iya, kok tapi ketika aku ketemu Kang Emil kemarin di podcast itu, seperti apa sih mungkin kedekatan Koko sendiri dengan Kang Emil? Aku itu kan awalnya nggak kenal Kang Emil. Jadi Kang Emil itu awalnya nge-DM aku di Instagram. Aku kaget waktu itu dia nge-DM, apa kabar pebasket sombong gitu. Intinya begitu. Terus kaget lah, maksudnya kan di DM sama Kang Emil. Terus aku sapa gitu, baik Kang, apa kabar gitu. Terus dia nunjukin progres fitnessnya dia kan. Kang Emil suka olahraga kan. Gimana menurutmu, udah bagus belum? Udah latih, gue kaget kan. Ini Kang Emil kok orangnya ini ya apa yang nggak biasa loh, pejabat apalagi kan gitu. Terus aku ketawa, aku bilang udah oke lah gitu. Terus ya udah, habis itu dia bilang kapan main ke Bandung gitu. Saya bilang iya nanti mau main ke Bandung Kak Emil, aku pengen ngajak Kak Emil podcast boleh nggak gitu. Wih boleh kata dia, kapan? Bilang gitu. Ya udah akhirnya aku ke Bandung waktu itu, terus aku bikin podcast sama main basket bareng tuh sama Kang Emil. Gitu, itu awal kenalnya. Terus ternyata istriku itu kerja di bawahnya Kang Emil. Oh iya. BUMD jadi ya. istriku itu kan dia di BUMD Jawa Barat. Dan Kang Emil itu atasannya dia gitu. Jadi masih ada korelasinya ya sama Kang Emil ya, antara Ci Olive sama Kang Emil ya, pas ketika ngobrol-ngobrol gitu. Iya. Oke, Koko, tapi ketika kemarin diajakin podcast itu di rumahnya Koko apa di Bandung? Di Bandung, di tempatnya Kang Emil, karena kan aku ke Bandung. Iya. Oke, Koko, melihat sekarang kan kondisinya dari Kang Emil kan ya bisa dibilang berduka ya, Koko ya. Tahu dengan ingin mungkin seperti apa sih dukungan Kudensu sendiri ke Kang Emil? Saya tuh ada tulis di Instagram Kang Emil, maksudnya secara moral saya juga ikut merasa sedih, saya juga kaget, terus kemudian juga khawatir karena apa yang dialami oleh Kang Emil itu sebagai seorang kepala rumah tangga itu bukan persoalan yang mudah secara batinnya dia, pikiran dia, terus dia harus menjalankan tugas di mana dia harus menjaga citra seorang pejabat juga kan. Jadi aku juga paling cuman bisa di komentar yang positif ya. Saya ikut mendoakan semoga segera menemukan titik terang ya dalam pencarian ya. Jadi semacam itu aja di kolom komentar. Terus aku belum secara private atau secara pribadi ngubungin Kang Emil karena aku merasa sekarang ini kondisinya itu lagi lelah, lagi capek. Pastinya banyak pikiran. Kalaupun aku ingin menunjukkan empati, kayaknya mungkin di sosmed apa yang aku tulis atau aku ucapkan itu yang aku jaga. Dan aku menghindari sebenarnya wawancara seperti ini. Karena menurut aku ini maksudnya bukan saat yang tepat buat wawancara, dan orang yang paling pantas untuk bicara dalam kondisi seperti ini itu Kang Emil dan keluarganya, bukan orang-orang lain gitu yang ikut campur ya, mau apapun itu bentuk kepedulian orang gitu. Nah aku sendiri pribadi
mungkin nanti sih kalau ketemu langsung ya baru kayak menyampaikan turut merasa sedihnya, dan juga ya sebagai orang yang kenal ya, gitu. Iya, Koko tapi ada pengalaman nggak sih ke Swiss gitu? Maksudnya gimana gitu untuk kondisi di sana sendiri? Nggak pernah aku ke Swiss. Berarti belum pernah ke kondisi di Eropa sendiri, memang apa belum tahu ya, maksudnya seperti apa sih di sana untuk apa cuacanya seperti itu. Nggak tahu, aku cuma baca beritanya doang. Tapi cukup mengagetkan bagi semuanya ini aku ya dengan berita ini ya. Iya, ngaget lah gitu. Belum juga dengan reaksi netizen yang bermacam-macam, termasuk guanya jadi ikut dikait-kaitkan karena podcast gua itu sama Kang Emil waktu itu ada dipotong, terus ditaruh di TikTok, terus dia jadi viral, terus jadi perdebatan, jadi apa? Jadi rame gitu ya, gitu. Oke. Jadi macam-macam lah gitu. Iya, pada akhirnya sampai ada di TikTok sampai Koko gak boleh podcast lagi, itu saya sempat baca. Iya. Parah. Netizen Indonesia Iya. bener ya. Iya, gara-gara ada berita kayak gitu, aku kan juga jadi sedih. Terus aku tanya sama istriku yang katanya aku nggak boleh podcast lagi. Gimana kalau emang nggak boleh podcast lagi? Nggak apa-apa, kita nggak usah podcast lagi. Nggak penting juga sih, maksudnya kalau kemudian gara-gara saya kemudian orang meninggal terus gara-gara podcastnya, ya kalau memang gara-gara podcast saya ada orang meninggal ya tutup aja podcastnya. Jadi nggak ada orang yang meninggal. Kayaknya nggak ada hubungannya juga sih kok dia antara podcast dengan orang yang meninggal, itu kan namanya musibah. Iya, cuman itu yang saya sayangkan karena akhirnya ada juga orang-orang yang menurut saya kurang apa ya, kurang edukasi, kurang empati. Saya sempat nulis di story saya, minimal kalau kamu nggak punya otak ya paling nggak punya empati lah gitu loh. Ini kondisi kayak begini, kamu bikin konten atas musibah orang, bikinlah yang positif, jangan bikin konten yang akhirnya membuat orang-orang itu jadi berpikir negatif gitu loh. Dan itu pun nggak ada logika yang benar di situ. Orang Indonesia itu kan benci sekali dengan perdukunan, ya kan? Ramalan nggak suka, ya kan? Tapi untuk urusan begini suka cocok logi. Podcast keramat, podcast mengundang kematian, tolong undang orang-orang ini supaya dia juga nanti mati. Kan itu kan nggak bagus gitu loh. Masa iya saya sebagai orang yang punya channelnya pengen orang mati, saya terpukul dan sedih loh. Banyak yang singgah di tempat saya memberikan pesan ataupun memberikan wasiat atau apapun itu. Terus kemudian mereka mengalami musibah, kamu pikir saya senang gitu? Saya juga secara batin juga jadi ikut terlibat dan mental saya juga jadi down juga. Saya sampai pikir kalau podcast saya itu emang sekeramat itu atau seburuk itu, yang masyarakat mungkin nilai, gue kasih podcastnya buat kalian, lu pakai buat kegiatan sosial no. Terus ada yang bilang sama saya, pertanyaannya itu harusnya jangan yang begini, pertanyaan begitu, bikinin skrip pertanyaannya, gue bacain yang lu mau, ya kan, supaya terjadi seperti apa yang kau mau gitu loh. Sebenarnya kalau saya dirugikan saya nggak masalah. Yang saya itu nggak suka sekali adalah ini orang ada satu bapak, ya, satu bapak dengan keluarganya yang sedang mengalami musibah, yang sedang khawatir, sedang sedih, sedang kacau pikirannya, tapi berusaha untuk kelihatan baik-baik saja karena dia juga ingin memberikan contoh yang bagus bagaimana menyikapi masalah. Yang sedang berjuang menunggu harapan, berhari-hari mencari anaknya yang hilang. Terus kalian bikin konten kok kayak nggak ada otaknya gitu loh. Padahal otaknya ada, cuman empatinya yang nggak punya kali gitu loh. Kalau tulis komen itu kan emang enak, karena kan kita tidak mengalami, ya kan. Nah, tapi nanti kalau mengalami, terus kalian dibegituin, mental kau jatuh, ya kan. Jadi menurut aku
Kalau orang nggak suka dengan podcast gue atau apa, atau merugikan gue mah nyantai. Ya kan, rezeki diatur sama Tuhan kok. Dulu gue difitnah atau apapun itu, ya kalau Tuhan pengen mengangkat derajat seseorang, diangkatlah derajatnya. Kalau Tuhan pengen menjatuhkan, mau netizen berapa banyak gak setuju, jatuh juga. Tapi kerugian gue tuh nggak ada artinya dengan kehilangan seorang Pak Ridwan Kamil dan keluarganya. Paham itu? Anak yang dia sayangi itu sampai hari ini belum ketemu. Gitu. Jadi jangan bikin sesuatu yang akhirnya membuat apa ya, dia baca dia tambah sedih. Iya. Oke. Iya gitu ya. Dan review dari netizen Indonesia sendiri ke Sungai Are itu juga kurang baik ya kok ya, maksudnya kan itu kan apa itu juga masih menjadi hubungan antara kedua negara ini jadi kurang baik juga kan, review yang bintangnya satu gitu. Sungainya dikasih review bintang 1 karena kecewa. Orang kita tuh tidak semua ya, beberapa itu punya pemikiran yang menurut gua tuh merugikan bangsa ini. Kita itu nggak ada masalah loh sama Swiss. Itu sungai itu juga di situ juga bukan hanya satu korban, banyak kok, ada beberapa korban yang sebenarnya terjadi setiap tahunnya gitu ya. Dan waktu kejadian ini dari Swiss sendiri pun saya lihat cukup sangat responsif dan segera langsung melakukan tindakan, apalagi ini bicara tentang anak seorang pejabat ya. Terus kita datang dengan arogan. Saya bilang arogansi yang berkomentar tuh arogan, merasa bahwa negara kita tuh lebih hebat dari negara Swiss sehingga kita pantas berkomentar untuk negara orang lain. Sesombong itu negara kita. Ibaratnya jadinya di mata orang lain gitu loh. Siapa kita gitu loh? Mereka juga kerja juga udah berusaha mati-matian. Siapa sih yang nggak pengen menemukan itu? Kan baik untuk semua gitu loh. Iya betul. Cuman kan jadi kalau gue ya pribadi ya, tolong ya netizen yang punya empati, punya otak, tolong dilabrak-labraki lah manusia-manusia kayak begitu. Itu bikin jelek kita semua gitu loh. Gara-gara satu nila rusak susu sebelanga gitu loh. Istilahnya begini mereka bilang, yang bikin dosa siapa? Kita semua yang kena. Ya lu aja sendiri gitu loh. Yang bawa nama Indonesia lah kalau kayak begitu. Iya kan? Kau tinggal di negara lain, dan kau berkomentar seperti itu ya, nggak ada adabnya. Bener. Oke kok. Oke. Terima kasih banyak ya kok atas waktunya. Selamat syuting ya. Iya, sama buat semua, tolong kita bantu doakan lebih banyak doa lebih baik untuk Kang Emil dan keluarganya, dan juga diberikan kekuatan dan juga kesabaran pastinya ya, walaupun itu suatu hal yang klise, tapi paling enggak itu udah lebih daripada cukup untuk mereka daripada kita berkomentar yang tolol ya. Makasih. Oke, makasih banyak ya Koden. Thank you. Ya, terima kasih.